Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Fauzan, mahasiswa Universitas Pamulang semester 6, kelas 06 TPLN 001. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi perkuliahan kita di mata kuliah RPL, Rekayasa Perangkat Lunak, dengan judul Proses Bisnis. Proses bisnis bisa diartikan secara umum ialah aktivitas-aktivitas atau pekerjaan yang tersusun dan saling terhubung untuk memberikan solusi dan menciptakan produk atau layanan maupun jasa agar dapat mendapatkan tujuan dan target tertentu. Kalau misalkan kita lihat pendapat ahli, di mana menurut Davenport tahun 1993, yang dimaksud dengan proses bisnis adalah aktivitas yang tertata dan terurut untuk menghasilkan masukan tertentu untuk golongan target pelanggan tertentu. Nah, di mana di dalamnya terdapat penentuan yang kuat kepada bagaimana usaha atau tindakan itu dijalankan di suatu perusahaan maupun instansi. Berbeda mungkin dengan produk yang hanya fokus pada apa, ya kan? Bagaimana proses yang merupakan urutan spesifik dari aktivitas pekerjaan lintas ruang dan waktu dengan suatu awal dan akhir, dan secara jelas mendefinisikan masukan input dan pengeluaran output. Lalu, proses bisnis juga harus mempunyai lebih dari satu karakteristik umum. Di antaranya adalah definitif, ialah proses bisnis yang harus mempunyai batasan, input masukan, serta output keluaran yang jelas. Terstruktur adalah proses bisnis harus memiliki dan terdiri dari aktivitas yang tersusun rapi sesuai urutan ruang dan waktu. Pelanggan ialah penerima dari kegiatan hasil proses bisnis. Nilai lebih ialah perubahan yang dialami dalam proses untuk memberikan nilai lebih pada penerima atau pelanggan. Ketertarikan ialah merupakan satu proses yang tidak bisa terjadi secara mandiri, melainkan terjadi akibat sesuatu yang saling berkaitan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Fungsi persilangan ialah sebuah proses yang sama pada biasanya meskipun tidak perlu mencakup beberapa fungsi. Berikutnya yaitu faktor-faktor proses bisnis. Yang pertama adalah faktor internal, di mana faktor internal ini merupakan kekuatan yang mencakup kekuatan dan kelemahan yang terdapat di dalam internal organisasi atau perusahaan itu sendiri. Berikutnya ada lingkungan internal, yaitu lingkungan internal dalam suatu perusahaan yang perlu diidentifikasi kekuatan dan kelemahannya adalah antara area fungsional bisnis, antaranya yaitu manajemen, marketing, bagian pemasaran, finance atau accounting, production dan operation, dan yang terakhir adalah human resource. Lalu ada faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang mencakup suatu kebijakan di luar dari organisasi seperti kebijakan pemerintahan ataupun kondisi lingkungan suatu organisasi atau perusahaan. Nah, faktor yang penting yang harus didalami dalam penentuan pengambilan suatu keputusan adalah salah satunya faktor eksternal, mengenali dan memahami tentang berbagai kondisi serta dampak yang akan terjadi adalah menjadi hal mutlak yang harus diteliti dan didalami lebih lanjut disebabkan oleh banyak hal. Di antaranya, yang pertama adalah faktor geografis. Yang kedua, faktor kebijakan pemerintah. Dan yang ketiga, faktor kebijakan global. Berikutnya, manfaat dan tujuan proses bisnis. Yang pertama adalah Business Process Automation atau BPA. Di mana BPA ini adalah teknologi yang membantu organisasi untuk menyediakan banyak waktu melakukan pekerjaan yang lebih penting. BPA mengoptimalkan aktivitas yang dilakukan berulang dalam keseharian yang menjadikan mengalihkan tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan atau tugas dari manusia ke mesin. Berikutnya ada Business Process Improvement, BPA. BPI adalah pelatihan manajemen di mana para pemimpin perusahaan melakukan metode untuk menganalisa prosedur untuk mengidentifikasi area di mana
Mereka dapat meningkatkan akurasi, efektivitas, efisien, dan kemudian mendesain ulang proses tersebut untuk mewujudkan peningkatan. Dan yang terakhir ada Business Process Re-engineering atau BPR. Adalah rekayasa ulang proses bisnis agar tercapai tujuan peningkatan di dalam aspek-aspek kritis seperti kualitas, pengeluaran biaya, pelayanan dan efektivitas waktu. Business Process Re-engineering memiliki tujuan agar dapat mengurangi biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh organisasi atau perusahaan dan proses redundansi dalam cakupan yang lebih besar. Mungkin itu saja yang dapat saya bahas mengenai mata kuliah RPL dengan judul proses bisnis ini. Apabila ada kesalahan kata dan kalimat, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.